Halo teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mengerjakan proyek ulangan akhir semester semester 1 untuk kelas 12. Oke, jadi yang akan kita buat adalah sebuah proyek halaman web dengan tema cooking recipe. Artinya resep memasak gitu ya. Dan produk atau resultnya berupa satu file HTML, satu file CSS, dan 6 file gambar. Oke, jadi total filenya ada 8. Oke, ada 8 file yang harus kalian kumpulin. Nah, di sini adalah bagian rubriknya. Rubrik ini adalah penilaian dari masing-masing poin. Oke, jadi poin yang pertama adalah opening content. Opening content terdiri atas information apa saja yang harus dipenuhi. Kemudian ada main content. Kemudian ada closing content. Kemudian ada HTML elemen dan attribute yang dibutuhkan. Kemudian ada CSS elemen atau style attribute. Kemudian ada point creativity dan aesthetic. Nah, itu harus dipenuhi poin-poin ataupun information di sini. Ya, jadi sehingga mendapatkan nilai 4. Oke. Ada berapa poin dari UAS-nya? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 poin. Berarti dikalikan 4. Bobotnya berarti atau total poin nilainya adalah 24. Gitu ya. Jadi hasilnya tuh setidaknya seperti ini. Jadi kalian bisa lihat opening content itu apa? Opening content terdiri atas heading-nya, kemudian subheading description, kemudian paragraph description, dan foto final result cooking-nya. Ini untuk opening. Kemudian selanjutnya ada main content-nya. Nah, main content-nya dari subheading bahan, list bahan, subheading langkah-langkah, table langkah-langkah. Ini tabelnya sendiri terdiri atas 6 baris, yaitu baris pertama tabel headingnya, dan baris-baris selanjutnya adalah langkah-langkahnya. Nah, tabel ini terdiri atas 3 kolom, gitu ya. Urutan langkah, deskripsi, dan hasil. Urutan langkah berarti misalnya langkah 1, deskripsinya apa, kemudian hasilnya berupa foto gitu, foto per langkah. Nah, karena ada 5 langkah, berarti ada 5 foto. Ditambah foto final result. Berarti ada 6 foto. Gitu ya. Tapi nanti misalnya langkah kelima ini kan biasanya foto final result. Itu berarti misalnya foto yang sama gimana? Kalian bikin aja jadi 2 foto dengan nama yang berbeda. Walaupun fotonya isinya sama persis. Nggak apa-apa, jadi 6 gitu kan. Kemudian closing content-nya. Closing content-nya berupa subheading link referensi, linknya sendiri yang bisa diklik, kemudian subheading video referensi, dan video YouTube referensinya. Ini kayak gini ya. Jadi ada 3 bagian konten. Nah, untuk membuatnya menjadi terstruktur ataupun cantik seperti itu kan menggunakan HTML elemen, attribute, dan CSS, serta memperhatikan poin creativity dan estetika. Oke, untuk membangun seperti ini, pertama-tama kalian harus membuat folder dan mengumpulkan bahan-bahannya. Oke, jadi saya sudah membuat satu buah folder di desktop. Namanya adalah PAS ICT G12 Final. Nah, di dalam foldernya, saya sudah mengumpulkan foto-foto yang saya butuhkan, maupun di sini ada sebuah file TXT. Kalian bisa pakai Word, kalian bisa pakai Notepad.
Untuk menyimpan apa? Untuk menyimpan seperti ini, description misalnya kan, bahan-bahan, langkah-langkah, link, dan YouTube linknya. Nah, gimana bisa menyusun ini? Kalau deskripsi sendiri, saya mengikuti syarat-syarat dari deskripsi yang udah ada di sini guys, sebentar. Nih, kalian bisa lihat di opening content. Kan yang pertama heading, yang kedua gambar, subheading, description. Nah, di sini. Kalian bisa lihat description yang diminta itu berupa makanannya itu jelasin makanan apa. Secara umum bahannya apa, cara memasaknya gimana, terus di mana makanan ini berasal, dan kapan sih waktu yang tepat untuk makan makanan tersebut. Tapi itu sih bebas ya untuk penyusunan kalimatnya. Yang penting description-nya menjawab ini, sehingga bisa memenuhi 5 kalimat minimal ya. Jadi description harus punya minimal 5 kalimat. Nih, jadi saya sudah bikin nih, ada 5 kalimat. Kemudian untuk bahan-bahannya. Bahan-bahan itu kan termasuk ke dalam main content. Nah, bahan-bahan yang diminta itu paling sedikit ada 7 ya. 7 item ingredients. Berarti ada 7 bahan. Saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lebih lagi dari 7 ya. Kemudian selanjutnya kan langkah-langkah ya. Langkah-langkah yang diminta paling sedikit ada 5 langkah. Oke. Kalian bisa lihat. Ada 5 langkah. Oke. Sehingga membuat table nanti ada 5 baris langkah-langkah. Jadi tambah 1 baris table head. Yang kayak ini ya. Nih kalau kalian melihat tadi. 1 baris table head dan 5 langkah-langkah. Jadi langkah-langkahnya itu paling sedikit ada 5. Gitu. Kemudian untuk linknya ini saya dapat. Untuk YouTube linknya nanti saya ajarin caranya ya. Jadi tidak bisa sembarangan YouTube link. Ada cara mengambil linknya. Tapi karena belum sampai YouTube link, jadi untuk YouTube linknya saya skip dulu. Jadi saya buka dulu lah ya. Ini link Cookpad-nya. Nih sudah saya open. Nah, untuk mengumpulkan gambarnya, sebenarnya kalian bisa dapatkan dari mana aja. Yang penting nanti kalian kumpulin jadi satu folder. Tapi kalau misalnya ada kasus seperti ini, misalnya saya mau save ya, klik kanan, kan saya save ya, save image as. Saya taruh nih di folder yang mau tempat saya kumpulin file UAS gitu kan. Nah, ketika saya save, di type-nya ini nggak ada pilihan JPG, JPEG, PNG gitu kan. Ini kan extension gambar ya. Itu nggak ada pilihannya. Type-nya yang ada cuma WebP file dan all files. Berarti tidak ada type gambar. Nah, supaya dia menjadi gambar, kita bisa convert manual aja. Misalnya kita kasih dulu nama file gambarnya. Contohnya gambar 1. Kemudian dilanjutkan extensionnya. Boleh .jpg, .jpeg, atau .png. Saya .png. Jadi kayak gini ya. Nih, saat saya save, gambar 1, .png. Saya save nih. Nah, jadi yang terdownload adalah file gambar. Jadi bisa di-convert guys sama kita. Nah, ini kalian bisa lihat ini. Ini file yang barusan saya download. Type-nya bukan WebP tadi ya, tapi type-nya adalah PNG. PNG berarti type gambar. Berarti sudah bisa digunakan nanti di dalam tag IMG. Karena nggak bisa kalau misalnya selain, saya belum coba sih, tapi setahu saya tidak bisa kita masukin ke dalam elemen image nanti kalau filenya bukan image. Oke, jadi silakan di-convert menjadi image kayak tadi. Nah, jadi intinya saya udah punya 6 foto gitu kan. 5 foto step-stepnya, dan yang foto ke-6 adalah foto final result-nya.
Nah, saya juga udah punya description-nya. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakuin? Yaitu membuka Visual Studio Code. Nah, setelah kalian buka, kalian bisa membuka foldernya. Jadi klik File, Open Folder, cari foldernya tadi apa? Saya menyimpan folder di desktop, gitu kan. Berarti saya ke desktop, kemudian saya cari aja PAS ICT ini nih. Nah, saya close dulu ini. Saya Explorer. Nah, jadi untuk membukanya tinggal klik panah ini. Nih, ada bener ya. File pertama saya ada file txt yang berisi bahan-bahan berupa teks, kemudian ada 6 buah foto. Foto masing-masing stepnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat kode. Kode kita mulai dulu dari elemen HTML. Kenapa kita mulai dari elemen HTML? Karena kita itu harus bikin dulu kerangkanya, baru kita styling atau bikin dia jadi cantik, gitu ya. Jadi setelah panahnya bentuknya seperti ini, kita klik File, New File, kita kasih nama misalnya apa ya, main.html. Mana ini? Hilang. File. Oh, new file yang ini. Salah tadi ya. File, new file, kemudian harusnya di-save langsung. File, save as. Itu udah pasti otomatis ke folder ini. Kasih nama main, type-nya HTML. Jadi tadi sempat salah ya. Jadi simpan file HTML kayak biasa aja. Nah, udah kebikin nih file HTML-nya. Bikin lagi satu file CSS. File, new file. Ini kan terbuat nih satu file secara default. Kita save aja. Kita ganti namanya menjadi style. Kemudian type-nya CSS. Nah, oke. Nih ya, save. Jadi, sudah punya satu file HTML, satu file CSS, dan 6 file gambar. Tapi ini kalian bisa lihat, file HTML maupun file CSS-nya masih kosong. Oke, jadi kita akan mulai dulu bikin kerangka opening content, main content, dan closing content-nya. Pertama-tama, basic elemen HTML. Gini ya, saya tutup dulu. Oke, saya akan hilangkan yang saya tidak perlu. Oke, saya akan hilangkan yang saya tidak perlu. Misalnya ini ada title-nya web memasak. Ini title di mana? Ini saya save dulu. Saya buka ya. Ini ya, file HTML-nya kan. Nah, web memasak tuh yang tadi ada tag title, itu membuat tulisan ada muncul di sini. Misalnya, web memasak. Nah, kebetulan saya memasaknya say sapi. Oke. Jadi ini, web memasak say sapi. Kemudian selanjutnya, kita akan melihat langsung aja ke hasil utamanya ya. Oke. Jadi pertama-tama di sini ada heading. Heading paling utamanya. Oke. Jadi karena ini adalah heading paling utama, kita kasih di sini di dalam body H1. Oke. Nah, apa yang mau kita isi di H1? Misalnya judulnya itu adalah say sapi. Nama makanannya ya. Jadi sesuaikan aja dengan ini. Misalnya headingnya apa? Oh, the name of the chosen cooking recipe. Oke, taruhnya di mana? Taruhnya udah pasti kalau paling pertama itu adalah bukan paling pertama, maksudnya heading
heading utama menggunakan H1. Oke. Selanjutnya setelah H1 ada apa di sini? Saya lihat lagi. Mana nih utamanya? Ada description, ada paragraph, dan di sini ada gambar. Oke. Nah, untuk membuat mereka menjadi satu baris seperti ini, kita bisa memanfaatkan table. Jadi kalau kalian tahu, table itu kan membuat data atau tulisan atau gambar, itu kalau dimasukkan ke dalam table, itu bisa diatur ke dalam baris dan kolom. Nah, kebetulan kita pengen ini satu kolom, ini satu baris. Maksud saya, ini satu baris dengan gambar ini. Nah, berarti kita bikin table. Table yang memuat satu baris gitu. Satu baris, dua kolom. Oke, satu baris, dua kolom. Kita bikin nih, table. Di dalam table, kita bikin baris, TR. Di dalam baris, kita bikin table data atau ininya ya, table column. Jadi satu baris, dua kolom. TR itu table row, TD itu table data atau table kolomnya. Nah, kemudian di baris pertama ada apa? Oke, sorry, maksudnya di kolom pertama ada apa? Ini kan satu baris nih. Di kolom pertama ada apa? Ada picture. Berarti di dalam TD yang pertama ada image. Kita bikin nih, image. Saya giniin aja ya biar rapi. Oke, img. Oke, img source alt. Oke. Jadi isi dari image-nya ini apa? Image-nya itu adalah, kalau di tempat saya, ini namanya adalah foto utama. Jadi, saya buka di sini, foto utama.png. Foto utama.png. Kemudian selanjutnya alt. ALT ini kalau misalnya gambar saya tidak muncul. Misalnya saya pengen munculin teks, kalau gambar saya rusak, saya munculin teks foto say sapi. Oke, foto say sapi. Kayak gini. Oke, saya akan lihat dulu sampai sini udah muncul. Oke, ada gambar. Nah, selanjutnya di bagian sini tadi ada subtitle description, kemudian ada paragraph description-nya. Jadi di dalam kolom kedua itu ada yang pertama adalah subtitle, saya pakai H2. Kemudian ada paragraph description. Oke. Jadi di sini apa? Adalah heading-nya. Heading yang menunjukkan bahwa selanjutnya di bawah heading ini akan ada paragraph description. Nah, jadi misalnya saya kasih nama, saya kasih tulisan untuk subtitlenya tentang say sapi. Kemudian di sini paragraph description-nya yang sudah saya susun di dalam file Notepad. Nih. Ini mau kalian langsung tulis secara langsung juga boleh, mau kayak saya juga boleh. Saya rapihin dulu ya. Jadi saya rapihin dulu. Oke, kalau misalnya kepanjangan kayak gini, kalian tekan ALT, Alt gitu, tombol di laptop kalian, Alt, tekan tahan, lalu tekan huruf Z. Jadi dia tidak memanjang ke kanan kayak tadi. Oke. Nah, ini saya susun, saya rapihin dulu. Nah, ini kan jadinya seperti ini. Save, kemudian saya refresh dulu. Nah,
Sudah bersebelahan. Ini dan ini. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi. Di bawahnya ada apa? Ada subtitle bahan. Oke, jadi subtitle ingredients, misalnya kalian kasih nama bahan masakan kah? Itu bebas lah. Ini jadi saya langkau. Ini judul, kemudian yang table ini adalah tadi ya, description sama gambar utama. Kemudian ada apa lagi? Ada di sini tadi H2 lagi, bahan gitu kan. Mau kasih nama bahan masakan atau bahan, bolehlah, bebas saja. Misalnya saya bahan aja dah. Bahan, kemudian di bawah bahan, ini ada list. List apa ini? Ini saya menggunakan unordered list. Oke, unordered list. Saya kasih nih, unordered list berarti UL. Di dalamnya ada berapa? Misalnya saya tuh punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 item di dalam list saya. List tuh daftar. Jadi saya bikin 9 buah tag LI. Kan? Kita copy aja. Oke, jadi sudah ada 9 buah. Kemudian bahan-bahannya tinggal ditaruh satu persatu. Ini tinggal di copy, masukin ke dalam beli. Balik lagi yang ini, di copy, masukin sini. Copy. Saya masukin dulu kalau gitu. Silakan kalian coba juga. Oke, jadi seperti ini. Kemudian ini. Mana lagi? Oh, bahan lain tuh bukan bahan ya. Ini bukan. Masukin lagi. Terakhir, daun pisang. Nah, ini udah saya save bahan dan list bahannya. Oke, saya refresh. Nah, jadi bahannya udah masuk ya. Udah muncul nih. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi ada langkah-langkah. Berarti H2 lagi nih. H2 kan subheading ya. Nih. Saya ke bawahkan. Saya ganti jadi langkah-langkah. Langkah-langkah, kemudian tabel langkah-langkahnya. Nah, di sini bisa dilihat, tadi itu diminta paling sedikit ada 5 step dan 1 baris table head. Jadi totalnya ada 6 baris. Oke. Jadi kita bikin table. Kemudian di dalam tabelnya kita bikin 6 baris. Oke, kita bikin 6 baris dulu. Nah, sebelum kita bikin 6 baris, langsung TR-TR kayak gitu, lebih baik kita selesaikan 1 baris. Gitu kan, karena kan baris-barisnya ini sama. Gitu, hanya beda kalau baris yang ini menggunakan TH, table head, sedangkan baris-baris selanjutnya menggunakan TD. Tapi kan jumlahnya sama ya. TH-nya di sini ada 3, TD-nya di sini 3, 3, 3. Oke. Jadi daripada kalian copy TR-nya dulu satu persatu, lebih baik bikin satu lalu nanti di copy paste. Jadi dibikin sampai selesai dulu. Jadi saya udah bikin 1 buah baris nih untuk tabel langkah-langkahnya. Nah, di dalam baris tersebut saya bagi menjadi 3 kolom table head gitu, 3 table head.
Nah, nih, kemudian saya copy dulu ke baris selanjutnya, lalu saya ganti jadi TD. Ya kan kalau misalnya untuk kolom yang bukan table head, kita menggunakan TD, tag TD ini atau table data. Ini table data, ini table kolom khusus untuk datanya. Kalau ini kolom khusus untuk kepala tabelnya. Nah, ini kan ini satu baris table head. Nah, ini step 1. Kita copy aja. Step 2, step 3, step 4, step 5. Nah, kayak gini. Baru deh kita isi nih. Di kolom pertama ada apa? Yaitu, kita lihat, urutan langkah. Urutan langkah. Kemudian ada apa lagi? Di kolom kedua, di baris 1 ini, ada deskripsi. Deskripsi langkah, boleh deh. Terus yang ketiga, ada hasil. Hasil tersebut gitu ya. Nah, saya save gitu ya. Saya lihat di tempat hasil saya coding. Saya refresh. Nih, kalian bisa lihat udah terbuat ini. Ini urutan langkah deskripsi dan langkah hasil. Sorry, urutan langkah, deskripsi langkah, dan hasil. Tapi kenapa bentukannya kayak gini? Karena kita belum kasih border. So, santai aja. Kita isi-isi dulu isinya. Jadi urutan langkahnya pertama, misalnya untuk urutan langkah, kalian bisa pakai nomor, misalnya nomor 1 atau langkah 1, step 1, serah deh. Saya misalnya langkah 1, gitu kan. Saya langsung copy aja untuk setiap kolom pertama. Sorry, nggak sengaja ketekan. Jadi ini langkah 1, lalu di baris selanjutnya ada langkah 2, lalu baris selanjutnya ada langkah 3, baris selanjutnya ada langkah 4. Ini sebentar guys. Kemudian baris selanjutnya ada langkah ke-5. Gitu kan, kayak gini. Oke, saya refresh dulu. Nih, udah ada ya. Langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, dan langkah 5. Di dalam kolom urutan. Ini milik kolom urutan ya. Jadi di bawah kolom urutan. Kemudian langkah 1 apa? Saya ambil dari sini aja. Langkah 1 ini ya. Ini saya copy aja. Ini ambilnya dari mana? Dari Cookpad saya. Udah saya pindahin. Jadi itu langkah 1. Terus langkah kedua ini. Saya copy aja. Sampai emot-emotnya aja saya copy. Ini langkah ketiga. Oke, saya taruh dulu langkah ketiga. Terus langkah keempat. Oke, copy dulu. Ini langkah keempat. Langkah keempat maksudnya deskripsi langkah keempat. Terus deskripsi yang terakhir, yaitu deskripsi langkah kelima. Oke, jadi ambil aja untuk langkah-langkahnya di Cookpad. Nih, saya save dulu. Oke, saya lihat hasilnya ya. Nih, sudah terurut seperti tabel. Selanjutnya apa? Gambar. Jadi di TH dan TD yang ketiga, TD yang ketiga, TD yang ini, TD yang ini, TD yang ini, itu kan artinya kolom ketiga. Kolom ketiga, baris kedua sampai baris terakhir. Jadi kolom ketiga untuk yang ini ya. Ini kan kolom 1, ini kolom 2. Nah, untuk mengisi yang kolom ketiganya, itu kan berupa gambar. Berarti kita masukin tag image. Oke. Karena image ini kan cukup panjang, jadi saya besarin kayak gitu.
PNG aja coba, PNG. Nah, saya bikin dulu. Kepencet terus. Sorry. Nah, jadi di TD yang ketiga diisi image. Karena kan di kolom ketiga kita itu berupa image. Nanti source-nya yang beda-beda. Karena kan gambarnya beda-beda. Tuh. Nah, jadi di sini source-nya apa? Oh, untuk step pertama, nama gambar saya adalah step 1.png. Selanjutnya seperti itu juga. Gitu. Saya memang sudah menamakannya seperti urutan seperti itu supaya gampang. Oke, jadi step 1.png. Langkah 1. Ini apa? ALT, kalau kalian masih ingat, kalau gambar kita rusak, maka yang muncul tulisan. 2. Ini ya. Terus step 3.png, ALT, langkah 3. Yang ini step.png, step 4 ya. Langkah 4. Yang terakhir step 5.png, ALT, langkah 5. Oke, saya save dulu ya. Nah, kita lihat dulu. Kok ke sini? Nih, website yang dari tadi kita susun nih. Nah, jadinya ini table nih. Tapi masih gambarnya besar-besar. Tulisannya juga jaraknya jauh seperti ini. Karena kita belum masuk ke styling. Kita baru menyusun ininya aja, kerangkanya aja. Nah, setelah itu selanjutnya adalah mana ya? Lihat lagi acuan kita. Jadi acuannya. Setelah bikin table, kita bikin lagi closing kontennya. Tadi kan udah main konten, opening konten udah. Nah, ini closing kontennya. Link referensi, linknya apa, video referensi, dan videonya apa. Oke. Jadi, saya lanjutkan lagi. Ini saya kecilkan dulu supaya tidak panjang. Jadi, setelah langkah-langkah dan tabel langkah-langkahnya, saya bikin lagi H2. Isinya apa? Itu isinya adalah link referensi. Kemudian linknya. Ini kan sebuah link. Ingat, kalau tag link menggunakan enter. Oke, berarti href. Nah, linknya apa? Linknya itu adalah link Cookpad tadi. Ini ya, sorry, HTTP ini. Nah, ini linknya. Kemudian, ini kan linknya. Supaya orang bisa klik, kita harus tampilkan tulisan yang bisa diklik itu. Misalnya, link ke web referensi. Kayak gini ya. Jadi saya lihat lagi. Nih, jadi ini link referensi. Kemudian ada video. Nah, saya langkaukan lagi. H2. Video referensi. Nah, kemudian di sini saya bikin nih YouTube nih. Gimana cara bisa pakai YouTube? Kita pakai namanya adalah iframe. Nah, kita nggak langsung seperti ini. Jadi, kita tidak perlu frame bordernya. Iframe-nya sendiri kita tutup. Kita biarin aja. Mau ada opening closing atau cuma opening elemen kayak gini. Karena kalau iframe ini, closing tag-nya tuh nggak perlu sebenarnya. Jadi saya delete aja lah ya. Nah, source-nya ini apa? Source-nya ini adalah link ke YouTube, tapi bukan kayak kita cuma copy doang. Misalnya
saya ada link YouTube nih. Ya, anggaplah saya cari ya. Saya cari nih, saya save YouTube. Kemudian saya cari resep sei sapi. Tuh kan. Nah, misal saya pengen video ini nih. Saya buka dulu. Kemudian klik bagikan. Oke. Pilih sematkan. Nih. Nah, link yang kita pakai itu yang ini. Nih. Sorry. Ini nih. Gimana nih ngambilnya? Klik aja salin ya. Salin. Pindahin dulu misalnya ke Notepad atau ke ini. Ke Word, terserah deh. Masukin source-nya. Nih. Kita pakai yang ini, guys. Linknya. Yang ada embed-nya ini. Nah, kita masukin ke codingan kita. Nah, kalau kita langsung jalankan seperti itu, ini, itu muncul secara default kayak gini ukurannya. Nah, width sama height-nya nanti bisa kita atur. Tuh, jadi ini kalau di play nih, nah udah bisa nih. Nah, gitu ya. Jadi ini untuk kerangkanya. Nah, sedangkan untuk stylingnya akan ada di video part 2. Jadi, silakan nonton video part 2 untuk melanjutkannya ya. Oke, jadi untuk ininya, kerangkanya saya akan lihatkan dulu. Kenapa ada sampai 2 part? Karena videonya ini bakalan panjang. Nih ya, jadi saya scroll aja. Nanti kalian nonton aja untuk part 2-nya. Untuk part styling. Tuh. Oke, ini adalah kodenya. Silakan di pause-pause aja. Oke. Sampai situ dulu ya. Nah, silakan nonton part 2.